Apa itu aborsi? Aborsi adalah sebuah praktik dengan berbagai cara yang memungkinkan untuk menghancurkan janin yang sedang berkembang di dalam rahim seorang perempuan. Oxford Dictionary mendefinisikan aborsi sebagai berikut: memperoleh persalinan prematur sehingga dapat menghancurkan keturunan. Apakah kita boleh melakukan aborsi? Dalam dunia modern ada dua pandangan yang saling kontra satu sama lain, yaitu pro-life dan pro-choice. Pro-life adalah pandangan yang menentang aborsi karena itu sama saja dengan membunuh bayi. Sementara pro-choice adalah mereka yang mendukung aborsi. Karena mempertahankan atau tidaknya kehidupan janin, itu mutlak keputusan dan pilihan si ibu. Lantas, di pihak manakah kita? Apakah kita boleh aborsi? Bagaimana kita memandangnya dari perspektif Alkitab? Mari kita bahas di What About. Hai, selamat datang di Biblians. Well, Alkitab sendiri nggak ada membahas aborsi secara spesifik. Nah, jadi kita harus melihatnya dari perkara yang lebih mendasar, yaitu pembunuhan atau membunuh kehidupan manusia. Nah, soal ini jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan atau tidak berkenan dengan pembunuhan atau membunuh. Hukum Taurat ke-6 itu sangat jelas. Nah, jadi apabila janin yang dalam kandungan itu adalah manusia, berarti tindakan aborsi sama dengan membunuh manusia yang tidak bersalah pula. Dan ini sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka pertanyaannya sekarang, apakah janin yang ada di dalam kandungan ibu itu adalah manusia atau calon manusia? Kalau bagi beberapa kalangan, termasuk kalangan pro-choice, mereka kan berkata bahwa janin itu belum manusia, jadi sah-sah saja melakukan aborsi. Maka dari itu, yang perlu kita tahu adalah di mana atau kapan kehidupan dimulai sebenarnya. Sedikitnya ada 5 pandangan, ada 6 pandangan mengenai hal ini. Yang pertama, kehidupan dimulai sejak kelahiran, di mana bayi keluar dari kandungan ibu, dia sudah lahir ke dunia, disitulah baru dia hidup, disitulah kehidupan baru dimulai. Karena sebelumnya bayi itu masih ada keterikatan fisik di dalam perut ibunya. Maka dari itu dia belum dikatakan manusia independen atau belum dikatakan independen. Sedangkan saat dia sudah lahir, maka dia sudah independen. Tidak ada lagi keterikatan fisik dengan ibunya. Dan disitulah kehidupan dimulai. Jadi sebelum kelahiran, aborsi tidak sama dengan membunuh. Karena dia belum manusia yang independen. Yang kedua, kehidupan dimulai pada saat getaran syaraf pertama. Ini pandangan yang cukup populer yang banyak dipegang orang. Dikatakan bahwa kehidupan dimulai saat getaran otak atau getaran syaraf pertama kali, di mana fungsi otak pertama kali dimulai, yaitu di usia sekitar 6 minggu 2 hari setelah konsepsi atau pembuahan. Pandangan ini didasari oleh fakta bahwa kematian itu ditandai oleh berhentinya fungsi otak atau berhentinya fungsi syaraf. Jadi kehidupan juga harus dimulai atau ditandai dengan dimulainya fungsi otak atau getaran syaraf pertama. Yang ketiga, kehidupan dimulai saat bayi mulai bisa bernafas. By the way, diafragma bayi baru terbentuk secara utuh sekitar usia 8 minggu sejak konsepsi. Jadi di situ bayi mulai bisa bernapas sedikit demi sedikit. Yang keempat, kehidupan dimulai sejak detak jantung pertama janin. Medis modern mendapati bahwa detak jantung pertama itu sekitar usia 18 hari setelah konsepsi. Yang kelima, kehidupan dimulai saat bayi bisa hidup di luar kandungan ibunya, di luar rahim ibunya tanpa alat bantu yang canggih. Ini disebut fetus viability atau fetus viability atau fetus viabilitas, di mana bayi yang lahir sebelum waktunya tapi dia bisa hidup atau juga kita sebut prematur. Di sini dikatakan di usia-usia prematur ini bayi baru dikatakan manusia karena dia bisa hidup walaupun belum 9 bulan tapi dia sudah dilahirkan. Dan yang terakhir, yang keenam, kehidupan dimulai sejak konsepsi atau sejak pembuahan. Saat sel sperma bertemu dengan sel telur, disitulah kehidupan sudah dimulai. Manusia baru sudah dimulai. Well, dari sekian banyak pandangan atau argumen, yang mana harus kita pegang? Argumen keenam itu adalah yang paling tepat menurut sains dan medis. Kehidupan dimulai bukan saat detak jantung pertama, bukan saat saraf otak pertama, getaran saraf pertama, bukan saat nafas pertama bisa dikeluarkan, bukan saat bayi mampu hidup di luar, apalagi saat dia dilahirkan. Bukan, tapi kehidupan dimulai sejak konsepsi atau pembuahan.
Ahli genetika ternama Profesor Jerome Lejeune, yang juga disebut Bapak Genetika Modern, mengatakan jika sel telur yang sudah dibuahi bukanlah seorang manusia yang seutuhnya oleh karena dirinya sendiri, ia tidak akan pernah menjadi seorang manusia karena sesuatu harus ditambahkan kepadanya dan kita mengetahui bahwa hal ini tidak terjadi. Dia mengatakan apabila janin itu sejak konsepsi bukan manusia, maka harus ada unsur di luar dirinya yang harus ditambahkan kepada dirinya untuk menjadikannya manusia di waktu tertentu kelak. Tapi kita sama-sama tahu bahwa hal itu tidak terjadi. Tidak ada unsur-unsur lain yang ditambahkan lagi sejak konsepsi. Karena itu, sejak konsepsi, sejak pembuahan, sel sperma dan sel telur bertemu, maka itu sudah manusia. Kemudian Profesor Jerome juga mengungkapkan menerima kenyataan bahwa setelah pembuahan terjadi, manusia baru telah muncul, bukan lagi masalah selera atau pendapat. Itu adalah bukti eksperimental yang jelas. Setiap individu memiliki awal yang sangat rapi pada saat pembuahan. Well, keyakinan ini juga diperkuat oleh Profesor Kate Moore, T.V.N. Persau, dan Mark Torsia dalam buku mereka, The Developing Human, Clinically Oriented Embryology. Mereka mengatakan, perkembangan manusia adalah proses berkelanjutan yang dimulai ketika oosit atau sel telur dari seorang wanita dibuahi oleh sperma dari seorang pria. Mereka juga mengatakan, perkembangan manusia dimulai pada pembuahan ketika sperma menyatu dengan oosit untuk membentuk sel tunggal yaitu zigot. Itu beberapa ungkapan dari para ahli. Nah, kemudian salah satu bukti ilmiah yang paling kuat dan paling mendasar yang menyatakan bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi atau pembuahan adalah bahwa masing-masing manusia memiliki kode genetik yang disebut DNA atau DNA. Yang menarik, DNA ini sudah ditentukan sejak pembuahan, bukan sejak minggu ke-8, bulan ke-3, bulan ke-5 atau sebagainya. Tapi sejak pembuahan DNA sudah ditentukan. Dan yang semakin menarik adalah bahwa DNA ini masing-masing manusia itu unik, tunggal dan berbeda. DNA seorang janin, seorang bayi bukan hanya berbeda dari ikan, unggas atau mamalia yang lain, melainkan bahkan berbeda dari ibunya sendiri. Ini menandakan bahwa manusia atau janin itu yang dalam kandungan itu sudah manusia yang utuh, sudah manusia secara esensi, secara nilai dia sudah manusia yang utuh, karena dia tidak sama dengan ibunya, tidak satu dengan ibunya. Tidak satu manusia dengan ibunya, melainkan dua manusia. Dia berbeda dari ibunya. Dan karena itu sekali lagi, janin tersebut sudah merupakan manusia secara utuh. Well, dari sisi firman Tuhan, jelas dinyatakan bahwa kehidupan dimulai sejak di dalam kandungan, bukan yang lain. Ya, Yohanes 1 ayat 44, kala Yohanes Pembaptis melompat kegirangan di dalam kandungan ketika mendengar bahwa bayi Yesus telah dikandung di dalam perut ibunya Maria. Itu menandakan bahwa kehidupan sudah dimulai di kandungan. Kemudian pemazmur menyatakan, engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan, semuanya tercatat di dalam bukumu, hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Firman Tuhan juga menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan bukan hanya membentuk manusia di dalam kandungan, melainkan juga dia mengenal, terlebih lagi memiliki rencana untuk hidupnya ke depan, untuk hidupnya kelak. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengan fakta firman Tuhan, medis dan sains tadi, maka kita tahu sekarang bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi, sejak pembuahan di dalam kandungan, bukan di saat-saat yang lain. Nah, karena itu tindakan aborsi sama dengan tindakan membunuh. Karena bayi tersebut atau janin tersebut sudah manusia, sudah merupakan manusia secara nilai, dia merupakan manusia yang utuh secara nilai, secara esensi. Jadi tindakan aborsi adalah tindakan membunuh, sama seperti membunuh orang dewasa atau anak kecil. Jadi sudah sangat jelas bahwa aborsi bertentangan dengan firman Tuhan, karena Tuhan tidak berkenan dengan pembunuhan, terlebih membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 6 ayat 16-17 mengatakan hal itu. 7 perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan termasuk membunuh orang yang tidak bersalah. Well, setelah mengetahui fakta ini atau kebenaran ini, masih ada pertanyaan yang tertinggal, beberapa pertanyaan. Di antaranya, bagaimana kalau janin yang hendak diaborsi itu adalah hasil dari pemerkosaan atau incest, janin yang tidak diinginkan? Atau bagaimana jika untuk menyelamatkan salah satu antara bayi atau ibu, salah satunya harus tidak selamat, salah satunya harus dikorbankan, entah ibunya yang mati supaya janinnya hidup, atau janinnya yang mati supaya ibunya tetap hidup.
Well, ini adalah pertanyaan yang rumit bagi medis dan etika kehidupan, juga etika Kristen. Untuk kasus pertama, bagaimana dengan janin yang tidak diinginkan, misal dari hasil pemerkosaan atau incest? Eh, Tindakan aborsi adalah langkah pintas yang buruk untuk dilakukan. Karena kenapa? Eh, Mengorbankan bayi itu untuk kesalahan yang tidak ia perbuat, untuk kesalahan yang dilakukan oleh ayah atau ibunya. Kita melakukan aborsi untuk menyelesaikan masalah itu, masalah yang tidak dibuat bayi itu, yang bahkan masalah itu pun belum tentu benar-benar selesai sebenarnya kalaupun melakukan aborsi. Jadi sebaiknya biarkanlah bayi itu hidup karena dia tidak salah. Jangan tanggungkan kesalahan ayah ibunya kepada bayi itu. Tadi sudah dibilang di Amsal 6 ayat 16 sampai 17 bahwa Tuhan tidak berkenan, sangat benci dengan kekejian menumpahkan darah orang tidak bersalah, termasuk aborsi. Jadi biarkanlah bayi itu hidup dan dia tumbuh dewasa merasakan kasih Allah di dalam hidupnya. Anak yang hasil tidak diinginkan, pemerkosaan atau incest, bukan berarti dia anak kutukan atau anak pembawa sial. Itu mindset yang keliru. Kemudian untuk kasus yang kedua, bagaimana dengan untuk menyelamatkan salah satunya harus tidak selamat. Untuk menyelamatkan janin, ibunya harus mati, atau menyelamatkan ibu, janin harus mati. Well, secara menurut catatan medis, kasus ini langka terjadi. Sangat langka terjadi. Tapi kalaupun terjadi, salah satunya harus tidak selamat, maka sudah sepatutnya kita menanyakannya kepada Tuhan. Kita berdoa, kita minta petunjuk apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kasus seperti ini. Dan ingat, bukan hal yang mustahil bagi Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya dengan menyelamatkan kedua-duanya, walaupun medis atau kedokteran sudah mengatakan salah satu harus tidak selamat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi soal aborsi kita sudah mengerti dari fakta-fakta medis, sains, terlebih firman Tuhan. Bagaimana kita harusnya memandang praktek atau kasus aborsi. Dan karena itu bagian kita sekarang adalah menghidupinya. Well, kurasa itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video lain di seri What About. Hai, terima kasih sudah menonton. Kuharap kalian terberkati dan pengetahuan kalian bertambah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe. Dukung channel ini untuk semakin berkembang lagi. Kalian juga bisa like, comment, share supaya semakin banyak orang yang mengenal video ini, channel ini, dan semakin terberkati. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, sudah dukung selama ini, aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Thank you very much. Dan kalau kalian punya komentar, kalian bisa cantumkan di kolom komentar topik atau mungkin saran atau mungkin kritik, silakan cantumkan, atau di Instagram pribadiku @devinferel atau Instagram channel ini @biblians23. Dan mungkin kalau komen kalian menarik, kita bisa jadikan topik di video-video yang berikutnya. Oke, kurasa itu aja. Sampai jumpa di video yang lain. Bye.